Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 89, Perkelahian. Bersamaan dengan itu, ternyata ada seorang yang dari tadi mengawasi mereka berdua dari sudut kafe itu. Dia tak mendengar semua percakapan Pras dan Insa, tapi ia melihat semua gerak-gerik mereka berdua, dan dia adalah seorang pengawal khusus yang ditugaskan mengawasi Insa kemanapun ia pergi. Ia selalu melaporkan kepada Hanafi setiap hal yang dilakukan Insa ketika di luar rumah. Hanafi sengaja menyuruh pengawal itu untuk selalu mengikuti Insa karena ia takut terjadi sesuatu padanya. Juga takut kalau Insa pergi lagi dari sisinya. Mengingat kembali GPS yang ada di mobilnya sudah dilepas atas permintaan Insa. Hanafi pun tak kehilangan akal. Mulai saat itu, dia menugaskan seorang untuk selalu mengikuti Insa kemanapun ia pergi. Tangan pengawal itu terlihat gemetar, ingin memberikan laporan pada Hanafi jika Insa kini berada di sebuah kafe bersama seorang lelaki yang sangat tampan. Mereka juga terlihat menggenggam tangan erat tadi. Ia juga melihat Insa menangis di sana. Tak dapat ditahan lagi. Pesan itu pun terkirim bersama sebuah foto yang memperlihatkan mereka berdua duduk berhadapan dan saling menatap. Ia tak lupa juga mengirimkan lokasi mereka berada sekarang. Ponsel Hanafi bergetar. Hanafi pun segera melihatnya. Ia kini tengah berada di ruang rapat yang masih berlangsung. Hanafi melihat layar ponselnya, sebuah pesan dari pengawal khusus Insa. Ia pun segera membukanya, ingin tahu apa yang sedang Insa lakukan hari ini di luar sana. Ketika membuka pesan itu, seketika wajahnya terlihat sangat marah. Tak butuh waktu lama, ia segera berdiri dari kursinya. Lanjutkan rapat ini. Kirim hasilnya padaku nanti. Hanafi menatap Rino dan Lina bergantian dengan wajah penuh emosi. Dua orang yang mendapat titah itu pun hanya kebingungan menatap satu sama lain. Tadi tuan mudanya itu terlihat bersemangat, tapi beberapa saat tiba-tiba saja terlihat marah dan pergi begitu saja. Hanafi segera melaju kencang dengan mobilnya, menyibak jalanan siang yang cukup padat, menuju kafe coklat tempat Insa dan Pras berada sekarang. Hanafi pun tiba di sana. Ia memarkirkan mobilnya dan melihat benar memang mobil Insa berada di sana. Ia segera berjalan menuju lantai atas kafe coklat itu, mengedarkan pandangan mencari sosok istrinya di sana. Terlihat dengan jelas Insa sedang terisak di sana. Di hadapannya ada seorang lelaki yang menggenggam tangan Insa erat dan mencoba menenangkannya. Hanafi dengan wajah bersungut menghampiri mereka. Terdengar sayup-sayup lelaki itu berkata, "Tetap aku Insa, jangan bersedih, masih ada aku di sini." Terlihat Pras memegang dagu Insa lembut dan mengangkatnya perlahan untuk menatapnya. Pras mencoba menahan amarahnya setelah mengetahui bahwa Salma kini tengah mengandung anak dari suami Insa. Pras melihat Insa terisak lagi, hatinya seakan teriris mengingat Insa memang seorang yang paling tersakiti di sini selain dirinya. Ia mencoba menggenggam erat tangan Insa dan meraih dagunya lembut, mengangkatnya perlahan dan menatapnya. "Tetap aku Insa, jangan bersedih, masih ada aku di sini." Ingin mencoba menenangkan Insa lagi dengan kalimatnya. Tiba-tiba tangan Pras ditepis kasar oleh seorang lelaki di sana. Seketika itu juga Pras menatap lelaki itu dengan kebingungan. Sementara Insa terkesiap mendapati Hanafi yang sedang ada di sampingnya. "Han, sedang apa kau di sini?" "Seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kau di sini dengan seorang lelaki?" Hanafi menatap tajam Insa dengan penuh amarah. Pras yang mendengar percakapan mereka pun tersadar bahwa lelaki di sampingnya sekarang adalah Hanafi, suami Insa sekaligus suami kekasihnya, Salma. Tak dapat lagi ditahan, emosinya kembali membara saat melihat lelaki yang sudah merenggut kebahagiaannya telah ada di hadapannya. Apalagi melihat Hanafi yang menatap tajam Insa yang sedang terisak seakan hatinya tak terima. Pras pun berdiri dan langsung memberikan sebuah pukulan keras di kepala Hanafi. Jiwa liarnya kembali bangkit. Ia kini tak peduli lagi dengan sekitar, reputasi atau apapun yang menyangkut dirinya dan keluarganya. Yang ada di pikirannya sekarang hanya ingin menghajar Hanafi sampai puas, sampai ia meminta ampun padanya. Hanafi pun yang mendapatkan pukulan itu cukup terkaget. Hatinya yang sedang dipenuhi rasa cemburu dan amarah pun segera mendorong tangannya
untuk melayangkan pukulan juga pada wajah Pras. Perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Mereka saling pukul dan kadang juga terlihat memaki dalam perkelahiannya. Insa dibuat berteriak-teriak di sana. Ia tak dapat melerai keduanya dan mereka berdua juga tak menghiraukan Insa. Beberapa pengunjung yang ada di lantai tersebut seketika juga menghilang takut akan keributan yang terjadi di sana. Pras yang pada dasarnya memang mempunyai jiwa yang liar dan pernah terjerumus dalam dunia yang gelap. Dia dapat menguasai keadaan hingga membuat Hanafi tersungkur di sana dengan hidung berdarah-darah yang terjajar di lantai. Sejak Hanafi datang, pengawal di ruangan itu sudah menelpon pengawal yang lain. Ia juga berusaha melerai keduanya saat berkelahi. Hanafi tak memperbolehkannya ikut campur dalam perkelahian itu. Dia selalu berteriak pada pengawal itu untuk mundur. Tapi saat Hanafi sudah kalah telak dan tersungkur di lantai, ia baru memberikan isyarat untuk menghajar habis Pras di sana. Bersamaan dengan itu, banyak pengawal yang berdatangan mengamankan kafe itu agar tak ada yang mengetahui kejadian di lantai atas, juga menghentikan perkelahian yang masih terjadi antara Pras dan pengawal tadi. Pras terlihat dipegang oleh dua pengawal di sana. Dengan wajah yang terlihat tidak karuan dan nafas yang tersengal-sengal, ia melihat Insa. Hanafi menarik tangan Insa untuk mengikutinya keluar dari kafe itu. "Tolong aku, Kak, aku tak mau kembali padanya." Pras pun berusaha untuk menarik tangan Insa, tapi tak bisa karena tangannya digenggam erat oleh pengawal di sana. "Percayalah, aku akan menolongmu dari lelaki jahanam itu." Pras masih saja menatap Hanafi dengan tajam. Hanafi pun tak bergeming. Ia menarik lengan Insa yang masih terisak di sana. Insa hanya mengikutinya dengan langkah yang tergesa-gesa. Dan mulai sore itu, Hanafi menyita mobil Insa. Dia tak memperbolehkan Insa keluar lagi dari rumah tanpa seorang pengawal. Pagi pun menjelang. Hari ini, Hanafi tak pergi ke kantor. Badannya terasa sakit dan ada sedikit memar di beberapa bagian tubuhnya akibat perkelahian kemarin. Sejak pagi hari, ia sudah berada di ruang kerjanya. Biasanya, dia baru akan keluar di siang hari, mengurusi berbagai pekerjaannya dari sebuah layar komputer di sana. Insa sendiri, setelah sarapan selesai, dia hanya berdiam diri di kamar. Semalaman, ia kembali terisak karena kejadian yang menimpanya siang itu di kafe coklat. "Tok tok tok," suara ketukan pintu. "Masuk," jawab Insa ringan. Mbak Fatima pun masuk. Dia memberitahukan ada seorang pria di luar gerbang yang mencari Insa. "Non, ada seorang lelaki yang sedang mencari Nona." "Siapa, Mbak?" Insa memandang heran pada Fatima. Dia bilang namanya Pras. "Apa Nona mengenalnya?" Insa pun terkesiap mendengar nama Pras. "Apa dia sudah gila? Kenapa datang kemari? Dari mana dia tahu rumah ini?" Insa bergumam yang masih dapat didengar oleh Fatima. "Di mana dia, Mbak?" "Di luar gerbang, Non. Pak Sardi tidak memperbolehkannya masuk." "Baiklah, terima kasih, Mbak." Insa dengan tergesa segera berlari turun menuju gerbang, meninggalkan Fatimah yang bahkan belum keluar dari kamarnya. Insa pun sudah berada di gerbang. Pak Sardi pun membukakan gerbang itu. Insa melihat sosok Pras yang ada di sana sedang berdiri tersenyum padanya dengan wajah yang sedikit terdapat memar. "Kenapa kakak datang ke sini? Kakak sudah gila ya? Bagaimana kalau Hanafi tahu? Dan dari mana kakak tahu rumahku?" Insa sedikit berbisik pada Pras agar tak didengar oleh Pak Sardi di sana. "Aku mengikuti pengawal suamimu kemarin dan mereka menuju kemari. Jadi sekarang aku berada di sini." "Apa kau sama sekali tak mempunyai rasa takut, Kak?" "Sudahlah, ayo ikut bersamaku. Aku akan membawamu lari dari pria jahanam itu." "Kau sudah gila. Kita tak akan bisa lari darinya. Kau tak melihat sebanyak apa kemarin pengawalnya, akan sulit lari darinya." Insa semakin dibuat geram dengan tingkah Pras di sana. Pras ingin berkalimat, tapi seketika ia terdiam melihat sekelebat sosok di kejauhan yang ia yakini sebagai Salma. "Apa Salma juga berada di sini, Insa?" Hatinya yang sangat rindu pada Salma tak dapat disembunyikan. Ia ingin sekali bertemu Salma, meski tahu bagaimana keadaan Salma sekarang. Dia berada di sini. Kenapa? Aku ingin menemuinya sebentar saja." Insa seketika terbelalak karena permintaan Pras yang sangat mustahil, mengingat Hanafi sekarang berada di rumah. Bersambung.